Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan di pagi hari ini, saya akan mencoba untuk mengulas berkaitan dengan mata kuliah hukum dan hak asasi manusia yang mengangkat tema mengenai sejarah hak asasi manusia. Ini merupakan mata kuliah pertemuan pertama. Kita lanjut saja. Kita mulai dengan membahas mengenai konsep dasar hak asasi manusia. Konsep dasar ini sebelum masuk materi berkaitan dengan sejarah ini penting untuk saya sampaikan, karena konsep dasar hak asasi manusia ini merupakan dasar filosofis terkait dengan lahirnya hak asasi manusia itu sendiri, yang telah diperkenalkan oleh salah seorang filosof, yaitu Bapak John Locke yang terkenal dengan teori hak kodrati atau natural right theory, yang menurut pendapatnya bahwa individu itu dikaruniai oleh alam semesta serta hak-hak yang melekat pada dirinya yang merupakan ciptaan dari Tuhan. Jadi manusia sebagai ciptaan dari Tuhan sejak lahir sudah melekat hak-hak asasi yang bersifat fundamental, ya, diantaranya hak hidup, hak kebebasan, hak untuk memiliki, yang merupakan hak milik yang tidak bisa dicabut oleh satupun kekuasaan yang ada di dunia ini selain Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, hak-hak ini bersifat abadi sampai manusia itu meninggal dunia. Jadi manusia sebagai ciptaan Tuhan sejak lahir memang sudah diberikan hak-hak dasar yang harus dihormati oleh negara dan juga oleh manusia lainnya. Kemudian kita masuk mengenai sejarah perkembangan hak asasi manusia. Saya coba mengkategorisasikan dua fase. Pertama, sejarah perkembangan HAM dalam era klasik. Ya, ini kita bisa lihat ditandai dengan lahirnya Magna Carta. Magna Carta merupakan piagam terkait dengan destruksi dari masyarakat di Inggris untuk melawan raja-raja yang absolutisme dalam menjalankan kekuasaannya. Itu pada tahun 1251 Raja Lok Lechlan sudah memberikan kemungkinan bagi masyarakat untuk memberikan hak-hak asasi manusia, untuk mengembalikan hak-hak dasar masyarakat yang merupakan bagian dari hak fundamental dari masyarakat itu sendiri sebagai bagian manusia dari ciptaan Tuhan. Yaitu ada beberapa poin penting yang diatur dalam Magna Carta ini. Di antaranya adalah pembatasan kekuasaan raja, kemudian tidak seorang pun dapat ditahan tanpa adanya proses pengadilan atau tanpa adanya bukti-bukti yang cukup kuat, kemudian kemerdekaan individu, kemudian ketentuan tentang pengenaan pajak yang adil. Nah, kemudian selanjutnya lahirnya Bill of Rights. Ini sama, Bill of Rights ini lahir di Inggris pada tahun 1689. Jadi beberapa poin penting yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang diatur dalam Bill of Rights ini adalah diantaranya kebebasan memilih anggota parlemen, kebebasan berbicara, kebebasan beragama. Parlemen berhak merubah keputusan raja. Jadi kalau kita lihat Bill of Rights ini lebih pada berkaitan dengan bagaimana memberikan perlindungan terhadap kebebasan hak-hak sipil dan politik. Selanjutnya, sejarah perkembangan HAM klasik masih dalam era perkembangan HAM klasik, yaitu lahirnya Declaration of Independence of the United States atau Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli 1776. Jadi pada masa ini dengan adanya Deklarasi Kemerdekaan United States atau Kemerdekaan Amerika Serikat pada masa itu, melahirkan sebuah ide pemikiran yang menjadi salah satu gagasan fundamentalis berkaitan dengan sejarah perkembangan atau lahirnya hak asasi manusia. Deklarasi ini menekankan bahwa sesungguhnya semua bangsa itu diciptakan sama derajatnya oleh Maha Pencipta, bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, kebebasan, dan menikmati kebahagiaan. Nah, adapun tokoh-tokohnya ada Abraham Lincoln, Roosevelt, dan Jimmy Carter. Jadi Deklarasi Independence of the United States ini memberikan salah satu kontribusi bagi sejarah perkembangan hak asasi manusia secara internasional. Kemudian lahirnya Revolusi Prancis atau terjadinya Revolusi Prancis di Prancis sendiri pada tahun 1789. Nah, yang paling terkenal dari Revolusi Prancis ini melahirkan sebuah Declaration Destroyed the Home
et de Citoyen, yaitu yang berisi 3 prinsip kebebasan dasar manusia, yaitu adanya liberté, égalité, fraternité, yaitu yang mencakup berkaitan dengan hak atas kebebasan, hak atas kebersamaan, hak atas kebersamaan, dan solidaritas. Kemudian 3 hak ini yang dilahirkan dari semboyan revolusi Prancis ini kemudian menjadi salah satu yang mempengaruhi terhadap pemikiran perkembangan sejarah HAM yang kemudian diadopsi ke dalam 3 generasi perkembangan hak asasi manusia yang dicetuskan oleh Karel Vasak. Karel Vasak merupakan salah seorang ahli hukum dari Prancis, walaupun ada beberapa literatur dia berasal dari Cekoslovakia, namun Karel Vasak ini lebih terkenal merupakan sebagai seorang ahli hukum dari Prancis karena memang pada masa revolusi Prancis inilah munculnya salah satu tokoh penggiat HAM yaitu Karel Vasak. Nah, Karel Vasak inilah yang memperkenalkan terkait dengan konsep perkembangan HAM ke dalam 3 generasi. Selanjutnya kita lihat 3 generasi perkembangan HAM itu diantaranya adalah generasi pertama hak asasi manusia, generasi kedua hak asasi manusia, dan generasi ketiga hak asasi manusia yang kemudian saya akan elaborasi ke masing-masing bagiannya. Nah, generasi pertama perkembangan HAM. Generasi pertama berawal dari peristiwa revolusi Prancis ya, yang memperjuangkan kemerdekaan setiap individu untuk memperoleh hak-hak kebebasan dari kekuasaan raja yang absolutisme. Ini merupakan salah satu jawaban dari kekuasaan pemerintahan pada saat itu yang dimana di bawah rajanya Raja Louis. Nah, dengan adanya semangat dan adanya pengaruh dari aliran teori kodrati ini kemudian mengilhami berbagai pergerakan di dunia, diantaranya terjadinya revolusi Prancis. Nah, pada masa generasi pertama ini lebih menekankan perkembangan berkaitan hak sipil dan politik, yaitu kebebasan kepada setiap orang untuk hak berpolitik, hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak bebas dari penahanan sewenang-wenang. Dalam konteks ini, hak sipil dan politik ini tidak menekankan kepada negara dalam konteks bersifat aktif atau positif. Jadi dalam perkembangannya, hak sipil dan politik ini menekankan atau menuntut negara untuk bersifat pasif. Jadi kenapa harus bersifat pasif? Karena kalau negara harus terlalu aktif untuk mencampuri urusan privat manusia, maka akan cenderung menimbulkan kesewenang-wenangan. Kemudian kita lihat generasi kedua perkembangan HAM, yaitu menekankan prinsip persamaan, diwakili oleh perlindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Maksudnya adalah generasi kedua perkembangan HAM ini mencoba menguraikan, mencoba menekankan, dan mencoba menjelaskan bahwa sejarah hak asasi manusia itu lebih ditekankan pada perkembangan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pada generasi ini mulai ditekankan bahwa pemerintah atau negara itu harus bersifat positif atau bersifat aktif. Karena hak-hak ekosop itu perlu adanya peranan negara untuk bisa terlibat secara aktif yang bersifat terus-menerus agar hak ekonomi, sosial, dan budaya berrelevansi dengan hak kesejahteraan masyarakat ini harus bisa terpenuhi secara maksimal. Oleh karena itu, negara dalam konteks generasi hak kedua ini perlu aktif, perlu mengupayakan dengan langkah-langkah strategis, mungkin melalui kebijakan pemerintah, bagaimana hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat itu dapat terwujud secara maksimal. Sementara hak-hak jenis ekosop, ya, jenis-jenis hak ekosop ini diantaranya adalah hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, dan hak atas tanah. Jadi hak-hak ekosop ini berkaitan dengan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Kemudian generasi ketiga perkembangan hak asasi manusia itu ditandai adanya lahirnya cita-cita solidaritas antara negara-negara yang ada di dunia atau kerjasama internasional. Nah, sebenarnya generasi ketiga perkembangan hak asasi manusia ini ditandai adanya tuntutan dari negara-negara selatan yang meminta persamaan, yang meminta kedaulatan dan meminta kemerdekaan, kebebasan yang sama seperti negara-negara maju di bagian timur dan barat. Jadi menginginkan adanya mereka diberikan authority, diberikan kedaulatan, diberikan kemerdekaan, diberikan hak untuk menentukan pembangunan, untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam, dan diberikan hak untuk mendapatkan sovereignty atau kedaulatan yang nyata, karena mereka pada umumnya bangsa-bangsa ini berasal dari negara-negara yang masih
terjajah atau negara-negara yang masih di bawah kolonialisme. Kemudian kita masuk ke sejarah perkembangan HAM kontemporer. Saya mencoba membagi dua fase. Fase sebelum Perang Dunia Kedua dan fase setelah Perang Dunia Kedua. Kita lihat di fase sebelum Perang Dunia Kedua. HAM dan hukum internasional tradisional. Kemudian adanya lahirnya LBB, adanya intervensi kemanusiaan, penghapusan perbudakan, lahirnya Palang Merah Internasional. Ini merupakan salah satu fase-fase yang menjadi salah satu penanda lahirnya konsepsi HAM, walaupun belum secara signifikan menegaskan bahwa ini merupakan perlindungan terhadap HAM, tapi sudah mulai adanya organisasi-organisasi internasional, kemudian ada berbagai pergerakan-pergerakan yang sudah mengarah pada bagaimana pentingnya memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, itu ada HAM International Modern, kemudian lahirnya Piagam PBB, kemudian lahirnya The International Bill of Human Rights. Yang kemudian adanya DUHAM, Konvensi SIPOL, Konvensi ECOSOC, dan Protokol Opsional SIPOL. Kita coba bahas satu persatu. HAM, perkembangan HAM sebelum Perang Dunia Kedua. Kita lihat sebelum Perang Dunia Kedua, hukum internasional tentang tanggung jawab negara terhadap orang asing. Ini maksudnya bahwa setiap negara-negara di dunia harus memberikan perlakuan yang sama dengan antara warga negara asing dengan warga negaranya. Jadi tidak boleh adanya perbedaan. Jika satu warga negara yang berasal dari negara lain berada di sebuah negara, suatu negara harus mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama berkaitan dengan konsep hak-hak dasar yang harus mereka peroleh dan miliki. Kemudian perkembangan HAM internasional tradisional, ya, berkembangnya doktrin perlindungan negara terhadap orang asing, terutama mengenai kesamaan perlakuan minimal. Sebagaimana saya sudah ulaskan tadi, bahwa menempatkan manusia sebagai objek di dalam sistem hubungan internasional. Jadi pada masa ini bahwa manusia itu harus menempatkan sebagai, pada masa dulu kan manusia itu dijadikan sebagai objek dan harus mendapatkan perlindungan dari negara di mana tempat warga negara tersebut berada. Kemudian intervensi kemanusiaan, ya, satu negara bisa menggunakan intervensi kepada negara lain jika terdapatnya isu-isu kemanusiaan yang dilanggar oleh suatu negara. Jadi berdasarkan intervensi internasional atau intervensi kemanusiaan, sebuah negara bisa memberikan tekanan intervensi kemanusiaan terkait dengan perlakuan sebuah negara yang diduga melakukan pelanggaran hak-hak dasar warga negaranya. Kemudian penghapusan perbudakan. Penghapusan perbudakan munculnya berbagai gerakan untuk menghapuskan praktik-praktik perbudakan yang sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ini merupakan salah satu cikal bakal menjadi lahirnya LPB. LBB merupakan salah satu lembaga internasional pada masa itu yang dimana menekankan pentingnya penghapusan segala bentuk praktik-praktik perbudakan yang masih ada di seluruh dunia, khususnya yang pada umumnya terjadi di negara-negara kolonialisme. Kemudian selanjutnya, setelah Perang Dunia Kedua, HAM International Modern, ya, salah satunya HAM International Modern. Dalam HAM International Modern ini menempatkan individu sebagai subjek, bukan lagi sebagai objek hukum internasional. Kalau dulu kan dalam HAM internasional tradisional bahwa manusia itu sebagai objek, jadi gimana pun sangat bergantung pada negara atau penguasa. Jadi untuk melakukan gugatan kepada pihak lain atau negara lain maka harus dibantu oleh negara. Tapi dalam HAM International Modern ini menempatkan manusia itu sebagai subjek, di mana seseorang itu bisa mengajukan komplain, bisa melakukan komplain, mengajukan pengaduan atas namanya, misalnya adanya pelanggaran terhadap hak-haknya kepada internasional atau melalui mekanisme internasional. Jadi tidak harus melalui perantara dari negara di mana ia berada. Jadi ini menempatkan manusia sebagai subjek bahwa seseorang bisa berhadapan atau mengajukan komplain, ya, keberatan terhadap negara yang diduga melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua ini juga ditandai dengan lahirnya Piagam PBB. Piagam PBB ini merupakan salah satu wujud internasionalisasi prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mengikat secara hukum bagi negara-negara anggotanya. Jadi mewajibkan negara anggota untuk memajukan penghormatan universal terhadap kebebasan setiap manusia. Ya, lahirnya Piagam PBB ini bersamaan dengan lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menggantikan lembaga Liga Bangsa-Bangsa.
Jadi lahirnya piagam PBB ini lebih menegaskan bahwa pentingnya adanya kerjasama internasional untuk untuk memajukan hak asasi manusia di setiap negara-negara anggota. Nah, mengenai tujuan ini kita bisa lihat dalam pasal 1 ayat 3 tujuan PBB melalui piagam tersebut yang menempatkan isu HAM sebagai isu internasional. Dari dalam piagam PBB ini perlu adanya kerjasama di semua negara-negara anggota untuk bisa lebih mengembangkan, lebih memajukan mengenai hak asasi manusia yang akan berlaku di seluruh negara-negara anggota. Jadi ini bersifat mengikat, harus dipatuhi oleh seluruh negara-negara anggota PBB. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua juga melahirkan 3 pokok instrumen hak asasi manusia yang dikenal dengan The International Bill of Human Rights. Di antaranya ada DUHAM yang dideklarasikan pada tahun 1948, kemudian adanya Konvensi Hak Sipil dan Politik, kemudian lahirnya konvensi tentang ECOSOC yang mulai berlaku efektif pada tahun 1976. Jadi konvensi adanya DUHAM, Declaration of Human Rights, ini merupakan salah satu tonggak sejarah yang paling fundamentali bagi lahirnya prinsip-prinsip perlindungan, penghormatan hak asasi manusia secara internasional yang kemudian diperingati setiap tanggal 10 Desember menjadi Hari HAM Internasional. Kemudian Konvensi ECOSOC dan SIPOL, dan kemudian Optional Protocol Konvensi Sipil dan Politik. Nah, kemudian DUHAM disahkan melalui Majelis Umum PBB berperan sebagai penjelasan rinci. Jadi DUHAM, Declaration of Human Rights itu adalah Universal Declaration of Human Rights, itu merupakan salah satu disajikan dalam bentuk tabulasi hak yang lebih rinci. Jadi dalam DUHAM inilah menguraikan berbagai jenis hak-hak yang dilindungi dalam konstruksi hukum internasional. Oke. Secara konseptual, secara garis besarnya bahwa sejarah lahir hak asasi manusia sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik pada masanya. Jadi pada masa kan ada fase-fase, ada zaman klasik, kontemporer, kemudian modern, ya, yang dipengaruhi oleh kondisi-kondisi konflik, kondisi-kondisi situasi internasional pada saat itu, seperti ada konflik kekerasan, perbudakan, masih ada kolonialisme, kemudian memunculkan pemikiran atau gagasan-gagasan baru mengenai pentingnya prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang kemudian dituangkan dalam perjanjian-perjanjian internasional yang akan mengikat di setiap negara anggota yang sudah meratifikasinya. Baik, sampai situ saja yang bisa sampaikan saya berkaitan dengan sejarah perkembangan hak asasi manusia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi.